Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang Six FM semua dimanapun Anda berada di pagi hari, di hari Jumat berkah ya. Tepatnya di hari ini, tepatnya di 24 November 2023. Apa kabarnya Anda? Semoga sehat selalu, masih tetap bahagia dan semangat bersama Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Ayu Guswan kembali hadir ya setelah beberapa hari sepertinya agak kosong ya on air kita. Dikarenakan saya juga punya kendala beberapa hal ya. Hari Guru sebentar lagi, sombong ini kayaknya. Jadi banyak persiapan begitu ya Six Fams ya. Dan ya, kalau udah saya bersuara di hari Jumat jam 10 ketemu jam 11, biasanya ada sesuatu yang spesial Six Fams ya. Bayangin ketika seorang announcer atau penyiar radio harus berdebat dengan para jagoan debat. Wih, siapa takut ya, asik. Oke, Ayu Guswan sudah dibersamai oleh beberapa orang ya. Dan mereka ini para siswa-siswi berprestasi dalam bidang debat ya. Mungkin kita langsung saja perkenalkan. Kita dalam program acara Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Dengan para jawara debat kita di SMA Negeri 6 Palembang itu ada juara 3 lomba debat bahasa Indonesia Universitas Teknik Surabaya, Muhammad Zonanta, Amanda Putri Utami, dan Anissa Suci Anugrah. Halo. Halo. Assalamualaikum, sehat semua? Waalaikumsalam, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kemudian kita geser, juara 1 lomba debat bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Palembang, Muhammad Zonanta, Saka Salsabila, Anissa Suci Anugrah. Lagi nih. Kemudian juga Saka yang gak hadir ya, Saka tidak hadir ya kebetulan ya. Dan juga juara 1 lomba debat bahasa Indonesia SMA 1 Gelumbang, ada Meisha Adero, Saka Salsabila, sama Anissa Suci Anugrah. Kamu lagi Hai. Halo. Aduh, sepertinya kalian ya bener-bener ya, ini kalau dipikir-pikir gitu ya, jarang orang berani untuk berdebat begitu kan ya. Ini debat dalam hal apa dulu nih? Hal yang positif pastinya ya. Apalagi kalau ikutan lomba begitu. Nah, siapa lagi dalangnya kalau tidak didampingi dan dilatih sama sang guru pembimbing? Ada Ibu Dahlia SPD MSI. Assalamualaikum Ibu. Deketin dong mic-nya dong, jangan dimusuhin mic-nya say. Nah, sehat Ibuku? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, nanti kita bakal tanya-tanya ya seputar anak-anak kita yang berprestasi ini. Tapi sebelumnya nih, ini kalian kan tim ya. Ada timnya Zonanta, Amanda Putri, sama Anissa. Itu kemarin di Universitas Teknik Surabaya. Kapan ini? Kalau nggak salah itu bulan September, Bu. Saya kurang bisa ngelihat ya, nggak apa-apa. Bulan September? Ya, September. Oke, dan itu juara 3. Berapa hari kemarin? Untuk lombanya sendiri itu pertama kami mengikuti babak penyisihan. Dengan cara itu kami berdebat, terus ngumpulin videonya ke pihak UTS-nya, Bu. Oh, jadi ketika babak penyisihan masih di videoin dulu ya? Berarti secara online? Iya, benar. Oke, secara online. Terus kemudian setelah selesai penyisihan masuk nih? Ya, ternyata kepilih untuk 16 besar. 16 besar. Yang harusnya itu ke Surabaya, tapi karena ada halangan dari dan lain halnya, akhirnya untuk lombanya itu sendiri dilakukan secara Zoom meeting. Oh, semua ya? Semua berarti Zoom meeting ya? Nggak langsung ke Surabaya ya? Iya. Oke. Apa Ci? Mana nambahin aja Ci? Ada setengah-setengah. Dia adanya sistemnya itu hybrid, jadi ada setengah di sana dan ada setengah di Zoom meeting. Karena ada kendala gitu, jadi kami milih di Zoom meeting aja. Oke, karena ada kendala makanya jadi SMA 6 milihnya di Zoom meeting aja gitu ya. Itu untuk yang di Universitas Teknik Surabaya. Kalau yang di mana? SMA 7 Palembang. Oh ya. Ini kemarin kapan? Sama November ini juga, Bu. Oh, baru di bulan November, ini ya, iya. baru bulan November ini ya. Terus itu juara 1 ya? Iya, juara 1. Wow, gimana rasanya jadi juara 1? Nggak nyangka, Bu, soalnya teman-teman dari SMA lain juga punya bakat dan kemampuan yang hebat-hebat. Jadi nggak expect bisa bawa juara 1 untuk SMA Negeri 6 Palembang. Ini mewakili SMA berarti ya? Ya. Semua SMA ya? Benar. Semua SMA, tingkat SMA. Dan ternyata juara 1. Wow, keren. Oke, juara 1 lomba debat bahasa Indonesia SMA 1 Gelumbang. Ini gimana Meisha? Rasanya gimana Meisha? Nano-nano rasanya atau gimana? Awalnya nggak nyangka sih, Bu. Itu sempat vakum 2 tahunan ikut debat. Terakhir tuh kelas 10 sama Buda juga. Cuman belum dikasih kesempatan untuk menang, cuman lolos ke babak penyisihan.
setelah vakum 2 tahun tiba-tiba disuruh ikut lomba debat tuh agak deg-degan, takut kalah. Vakumnya 2 tahun soalnya 2 ya. tahun vakumnya. Dengan latihan seminggu full sama Buddha di perpustakaan cari mosi, terus belajar debat, latihan sama tim yang lain. Sebenarnya nggak ada rasa percaya diri bakal menang tuh sampai juara 1. Mungkin mentok-mentok pengennya tuh kalau bisa juara 3 atau masuk 3 besar aja. Pengennya juara 3 justru malahan. Iya, karena nggak sampai se-expect itu ya bakal jadi juara 1, ternyata malahan juara 1. Juara 1 pas babak finalnya ternyata juara 1. Di gelombang ini berarti se-Sumatera Selatan juga kah? Iya, se-Sumsel. Wow, dan juara 1 juga ya, keren. Sama tadi ya Bu ya, yang di SMA 7 juga se-Sumsel juga? Iya, sama ya, sama. tingkat SMA. Wah, ini saya harus nanya sama guru pendampingnya dulu nih. Kalau anak-anaknya bilang nggak nyangka, guru pendampingnya nyangka nggak sih anak didiknya bisa jadi juara debat? Ini berarti jago-jago ngeles semua ya Bu ya? Juara 1 gak di kelas. Oh, jago ngeles juara 1 ya. Jadi gini, kalau bicara tentang ekspektasi, kalau mereka sih nggak yakin, kalau saya sangat yakin. Nah, biasanya sih guru pendampingnya lebih yakin ya Bu. Ya itulah yang membuat mereka pun jadinya percaya diri ya Bu. Iya, seperti itu. Terus Bu kasih kita Iya, apa namanya? sebetulnya kalau masalah debat itu sebetulnya saya udah melatih dari tahun 2008. 2008. Iya, sudah berulang kali SM6 ini selalu mendapatkan namanya peringkat bahkan di tingkat nasional. Mungkin Cuma bahasa Indonesia Bu atau semua? Iya. Cuma bahasa Sampai di Indonesia. ekonomi kreatif, Oke. pernah di lomba debat APBN, itu semua sudah ada. Bahkan kita sering ke nasional. Dan mungkin tahun-tahun setelah itu karena mungkin pandemi, karena perubahan dari kementerian hingga akhirnya sampai di LDBI. Dan terakhir itu sebelum pandemi kita juga sempat sampai ke lomba debat yang namanya Bahasa Indonesia ke Medan, terus ke Kalimantan itu lomba debat agama PAI, itu juga betulan saya yang melatihnya juga sampai yang terakhir kemarin LDBI. Dan karena pandemi akhirnya situasinya berubah, tidak lagi yang namanya tatap muka tapi online. Online jadinya pakai Zoom meeting gitu ya Bu. Dan setelah pandemi kebetulan ini sudah mengarahnya kepada tatap muka, ya, anak-anak mulai yang namanya menimbulkan kembali yang Semakin namanya bergeliat semangat. begitu ya Bu ya. Karena memang potensinya di SMA 6 sangat banyak. Sangat anak-anak banyak yang ya Bu bisa. ya. Iya. Jadi di antara mereka ini adalah pilihan yang terbaik. Ada audisinya atau seperti apa Bu? Dulu Oh, ada audisi. sebelum pandemi biasanya kita melakukan seleksi untuk di kelas 10 dan mendapatkan anak-anak yang memang mau dilatih. Tapi biasanya dari awal 20 berkurang. Oh, semakin berkurang. Tapi dari awal seleksi saya udah tahu ternyata anak ini punya kemampuan bicara, siapa-siapa begitu ya Bu ya. Jadi pada saat misalnya ada lomba, biasanya saya hubungi mereka. Oh, siapa-siapa orang yang memang sudah Ibu lihat ya, ada bakat gitu ya Bu itu. ya. Tapi kemampuan berdebat itu sebetulnya memang tidak semerta-merta ada. Ya, memang harus dilatih ya Bu. Memang harus ada pertama potensi dari anak sendiri ada, mungkin kemampuan bicara, ya, yang itu yang kita lihat cara dia Keberanian bicara, juga kali ya Bu ya. Keberanian. Terus setelah itu saya kasih mosi, seminggu saya kasih mosi itu silakan nak dihafal atau dicari, nanti baru kita tes bagaimana. Berdebatnya bisa nggak gitu ya. Oke, nih teman-teman nih ya, siswi-siswanya ini kalau debat kan ini kerja tim ya kan, bukan individu. Sempet ngerasa kayak berat nggak sih bisa sepemahaman, sepemikiran, sevisi misi begitulah ya, sekufu begitulah buat menang di lomba debat ketika itu. Coba ada pemikiran seperti itu nggak Ci? Ada pastinya Bu ya. Soalnya kayak kalau dilihat itu kan kami kalau di satu lomba tuh kadang berubah timnya. Yang biasanya udah kebiasa dengan satu tim ini yang 3 orang udah kayak soulmate kayak Iya, gitu iya. kan. Tiba-tiba diubah. Diubah untuk lomba yang lainnya. Itu mungkin faktor yang pertama itu tuh adaptasi. Iya, untuk bisa dapetin chemistry-nya ya. Apalagi kalau dalam lomba debat itu secara tatap muka itu mungkin untuk dapetin feel-nya itu argumentasinya tuh butuh kerjasama yang benar-benar harus dibangun kayak itu dari sedemikian dini kayak gitu. Jadi kalau emang setiap lomba itu kan jauh-jauh hari itu pasti kami udah tahu dapat tim yang mana gitu, temennya mana. Jadi kami udah mulai kerjasama terus latihan terus selain untuk bangun cara kami argumentasi, tapi juga untuk kerjasama kami juga harus dibangun ya. Jadi latihannya hanya di sekolah saja atau
di luar Selama ini juga. sih di sekolah. Di sekolah, Di sekolah, kadang ya. kalau nggak sempet itu Buddha ngajak Zoom. Pakai Zoom juga ya Bu. Malam-malam Wah, luar loh, Bu. biasa. Malam-malam. Malam-malam harus bisa Jam kalian 9 gitu ya. kadangan. Pulang les Wow. langsung Zoom meeting. Luar Kayak di biasa. Sudah seharian di sekolah, pulang les langsung Zoom meeting untuk Iya. debat lagi ya. Wajar aja hasilnya begitu ya Bu ya. Memang benar kalau kata pepatah, kalau yang namanya usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sama Ya, seperti Rodi kami. teman-teman semuanya gila. Tapi yang pasti berprestasi. Yang pasti berprestasi, Amin. betul sekali. Oke, jadi untuk sepemahaman begitu ya, sepemahaman, dapetin chemistry, apalagi kan yang namanya rambut sama hitam isinya kan beda-beda ya Bu ya, supaya bisa sepemikiran gitu. Ternyata memang perlu waktu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oh ya, kemarin waktu lomba melawan berapa peserta sih? Seingat teman-teman semuanya? Yang di Kalau yang UTS di kemarin UTS, ada sekitar Dari se-Indonesia kan diseleksi menjadi 16 tim. Oh, Jadi sekitar 50-an. iya. Secara Kalau spesifiknya kami kurang tahu Tapi yang kami tahu itu cuma 16 tim itu aja. karena 16 tim. setelah diseleksi Oh, setelah seleksi 16 tim itu ya. Itu dari seluruh Indonesia. dari seluruh Nasional berarti ini tingkatnya ya Bu ya. Nasional. Wow. Nasional juara 3 SMA 6 Palembang. Weh. Boleh tepuk tangan dulu. Keren ya kan. Nah, yang lokal juga nggak mau kalah gitu ya. Jadi waktu lokal kemarin, waktu yang di Gelombang sama yang di Palembang, ini berapa peserta? Berapa SMA kemarin yang ikutan? di Gelombang itu banyak dari sampai ada 18 ya, 18 Iya, 20. bener. Sesumsel itu ya Bu ya, Iya, kalau itu ya. Kita ketemu sama SMA 1. SMA 1, SMA 17. SMA Mancendikia, ketemu sama sekolah-sekolah yang baru. Dan juara 1. Keren. Oke, dan berarti kalau yang 1 16 ini dapatnya cuma 3 juara aja atau gimana? Berarti kalian Iya. berhasil menyingkirkan berapa orang tuh? Berapa peserta tuh? Berapa tim tuh? Banyak ya. 13 tim 13 ya tim, iya, benar. yang disingkirkan. Wow, keren. Oke, ini udah berapa kali sih mendapatkan piala lomba debat atau mungkin ada mengikuti lomba yang lain, Bu? Mereka ini, teman-teman ini? Kayaknya kalau dari Yoshi sendiri Bu ya, Yoshi kan emang dari kelas 10 yang ngikutin penyisian tadi. Udah pernah ikut-ikut lomba dengan kakak kelas juga di satu tim sama kakak kelas. Masih tapi- debat juga? Iya, debat juga, tapi belum sempat jadi juara. Oh, baru ini juaranya. Yang lagi muncak-muncaknya mungkin sama teman-teman juga di kelas 12 ini. Baru dapat chemistry Iya, banget gitu ya. Karena kalau dilihat dari waktunya 3 lomba itu tuh mungkin berdekatan ya. kan? Betul. Benar, Jadi enak ya Bu ya. Masih ada chemistry, masih kebangun. Masih anget istilahnya ya enggak sih? Betul. Kemudian, nah, Manda kok diem aja sih? Mau denger suaranya Manda juga dong. Gimana sih anak debat ini ya? Kalau Manda sendiri, apakah ini perdana Orang juga baru dapat? nih, orang baru. Oh, Ada perdana baru. bener-bener perdana. Sebelumnya tuh kalau misalnya debat itu cuma pernah ikut debat lomba debat sekolah aja, Sekolah di doang. dalam sekolah. Di dalam aja sekolah, waktu itu. Karena kan SMA 6 kan nyediain lomba debat waktu bulan bahasa ya. Jadi waktu itu Amanda cuman ikut lomba itu, dapat 10 besar. Terus akhirnya kaget diajak buat menggantikan awalnya Oh, menggantikan. jadi ceritanya awalnya tuh. Oh, oke. Menggantikan. Menggantikan Saka. Menggantikan Saka ketika itu. Oh, Latifa. Latifa. Dan setelah menggantikan ternyata juara 1. Juara 3 di yang Oh, yang kemarin yang di sini ya, yang di sekolah doang, juara 3. Yang waktu enggak yang UTS. Yang UTS. Oh, UTS ya ikut ya. Harusnya Manda yang harusnya ikut Latifa UTS. ya. Oh, oke. Ya benar-benar Manda ikut UTS dan juara 3 ya. Ikut bareng yang lain itu tapi nasional loh Manda meskipun juara 3 Manda. Rasanya gimana Manda ketika itu? Kaget. Perdana itu pertama kali ikut lomba langsung nasional terus juara 3 tuh kaget. Kaget banget ya. Enggak nyangka. Gimana Ibu Dahlia suka marah sama kamu? Ceritain Iya, aja enggak karena apa-apa. Ibu Dahlia tuh tegas banget mungkin karena Amanda baru juga ya. Jadi Amanda tuh belum taunya. Terus Amanda tuh juga masih banyak salahnya apalagi di lomba debat. Jadi Amanda tuh masih banyak kurang tahu dan untungnya Ibu Dahlia tuh tegas sama Amanda karena Amanda tuh orangnya kalau misalnya nggak ditegasin kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, emang harus ditegasin. Oh, gitu ya Mama di rumah ya. Manda harus tegasin ya. Oke, yang lain mungkin ada mengikuti lomba yang lain selain lomba debat? Pernah mengikuti lomba yang lain selain lomba debat dan juara juga? Olimpiade. Olimpiade. Iya. Kalau Siapa Meta nih? sering ikut lomba padus, Bu. Suaranya bagus. Oh,
Oh, Iya. ternyata anak paduan suara. Kalau Iya. paduan suara mah udah sering sekali Iya. juara ya. Dan juara 1 lagi. Selain itu Meta, maksudnya tidak membawa tim ya, tidak membawa tim. Kalau sendirian? Individu. Iya, individu. Pernah kelas 10 ikut lomba bikin cerpen nasional. Nasional. Nasional itu juara 1. Wih, gila ini anak-anak SMA 6 ngeri-ngeri ya Bu ya prestasinya ya, juara 1 cerpen nasional. Yo Ci, ada lagi Ci? Ya Ci, kemarin Olimpiade PKN baru-baru ini juga Heeh. Amanda dapat juara medali emas waktu itu. Masya Allah, medali emas juga. Oh, luar biasa. Manda ada lagi selain ini? Nggak ada, Belum ya? sempat menang, ada ikut beberapa lomba tapi nggak berkesempatan. Nggak berkesempatan menang, nggak apa-apa. Ini sekali tapi langsung nasional ya tadi ya. Kalau Zonanta, aduh nggak usah ditanya kalau Zonanta kayaknya nih ya. Zonanta gimana? Kalau Zonanta, kalau debat baru kelas 12 ini punya kesempatan untuk ikut lomba dan langsung menang. Selebihnya mungkin ada lomba di luar sekolah itu, tapi masih tim juga Bu. Oh, masih tim juga ya. Kalau yang individu Individu? tuh nggak pernah. Nggak pernah. Belum punya nyali. Masa mantan ketua OSIS loh Bu? Ini nggak punya nyali gimana? Ini anak debat. Ini kayaknya perlu di apa lagi nih sama Bu Dahlia nih? Apa, terlalu sibuk. Saking sibuknya bisa jadi ya Bu ya, karena saking sibuknya itu nggak bisa kalau untuk individu ya Zonanta ya, bisa aja ngelesnya emang kalau anak debat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang buat kalian itu tertarik untuk ikut lomba debat dari sekian banyak lomba? Tahan dulu ya, nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana. Six Fam masih terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Balik dengan para manusia kuat kita ya, dan juga hebat. Kenapa begitu? Karena ketika off air tadi ya, mereka bercerita seperti apa mereka itu berjuang ya, akhirnya bisa mendapatkan jawara. Gimana Ci tadi ceritanya Ci? Kami itu Bu, ya kan? Sampai diapain gimana? Di telepon kami itu udah Jam 10 malam ya. jam 9 jam 9 jam 10, Bu. Tanpa hambatan apa, ada itunya Bu. Langsung telepon, Cici sudah Bu, cari mosinya. Latihan. Latihan. Sebentar Bu, habis bangun tidur Bu. Sebentar, Bu, Ngumpulin ya. nyawa dulu begitu ya. Betul lah, kalau ada nilai kau Ibu turunin aja. Nah, loh ancamannya ya. Tapi ya itu kata Bu Dah ya, kalau nggak diancam kayak gitu, mereka nggak akan, tidak akan punya semangat, nggak punya motivasi, betul sekali. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi yang sempat pending ya, karena kalian kena prank ya. Jadi apa sih yang buat kalian itu tertarik untuk ikutan lomba debat? Kadang kalau pikir-pikir kan banyak banget lomba-lomba yang lain, kok pengennya debat sih? Jangan bilang terpaksa lo ya. Nanti Bu Dah kurangin nilai kata Bu Dah. Gimana? Ayo satu-satu. Nggak usah rebutan, mentang-mentang debat nggak usah rebutan ya. Satu-satu, ayo. Mungkin kalau dari Zonan, kenapa mau ikut lomba debat? Karena Zonan sendiri merasa kan setiap orang tuh punya perspektif dan pandangan dari suatu halnya itu masing-masing ya Bu ya. Nah itulah seninya debat, dari seluruh argumentasi tiap orang tuh bisa disampaikan dan didengarkan. Dan dihargai Iya, lagi. dan dihargai. Yes, Dan betul. ini tuh bukan tentang benar atau salahnya, tapi siapa yang paling kuat mempertahankan argumentasinya, itu yang Zonan senengi dari debat. Keren jawabannya, anak debat. Ketos lagi ya kan. Ketos ya kemarin. Lanjut, Manda gimana Manda? Kenapa milih debat Manda? Kalau Amanda sendiri tuh kayak mungkin karena Amanda dari awal tuh jarang banget ikut yang lomba-lomba yang dimana Amanda tuh bisa kayak public speaking, ngomong di depan umum. Amanda tuh kan takut, makanya Amanda kemarin itu banyak dimarahin sama Bu Dahlia karena Amanda tuh baik dia curcol, kita dengarkan sampai banyak- subuh ya. Ya, banyak gimana? rasa takut waktu ngomong di depan umum. Jadi Amanda pikir lomba debat itu bisa tantangan untuk diri Amanda sendiri sama untuk mengembangkan public speaking itu Benar-benar ya, dari awalnya mungkin yang pendiam gitu Iya. kan ya, akhirnya terus dipacu oleh Bu Dah, ayo bisa gitu. Akhirnya jadi berani. seperti ini dan berani gitu ya. Dan suara dia enak loh Bu. Iya, Ya kan, bagus. suaranya Makanya enak. Saya ambil itu karena memang pertama sekali intonasi Suaranya enak banget. Syarat pertama itu kan. Kok nggak ikut BC? Oke baik. Udah pernah ditawarin. Terus? Tapi nggak bisa karena Amanda ketua di ekskul lain, ekskul jadi yang lain ya. takutnya keteteran. Iya betul. Padahal suara dia enak tadi, balik lagi ya. Oke, Makasih, baik. Bu. Kita lanjut ke siapa namanya? Meisha, silakan Meisha. Kalau dari Meisha sendiri sebenarnya kelas 10 tuh karena coba-coba. Oh, awalnya Jadi karena kelas coba-coba. 10 itu kan Bu Dah pernah buka seleksi buat debat. Nah, pas kelas 10 tuh pengen coba kayak apa sih rasanya punya prestasi buat sekolah. Tantangan yang lain gitu ya Nak ya, Akhir- selain yang dia bisa. Akhirnya tuh mau coba ikut dan akhirnya dipilih sama Bu Dah kelas 10 dan ikut lomba juga ditawarin Bu Dah, tapi mungkin belum rezekinya.
Tapi setelah vakum 2 tahun itu mulai ngerasa sebenarnya alasan kenapa masih mau ikut debat bukan karena mau ngumpulin prestasi atau gimana, tapi ngerasa kayak kalau misalkan saat mencari argumen atau nyiapin mosi itu tuh Misha tuh ngerasa jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapat di depan orang lain. Jadi ngerasa kalau debat itu sebagai wadah aspirasi atau wadah di mana orang-orang yang berdebat itu tuh orang-orang yang berani, asik. untuk mengemukakan pendapat mereka. Orang-orang yang debat itu adalah orang-orang yang berani untuk mengemukakan Dan yang pendapat. pasti Berliterasi, iya bener ya Bu ya, baca terus gitu kan ya. Jadi bener, berarti Meisha ini nggak pengen ada di zona nyaman terus, di mana mungkin ya sudah tahu suaranya bagus, hobinya nyanyi, Padus juara terus, pengen yang beda gitu ya, bener nggak sih? Sebenarnya jadi Padus itu juga awalnya karena coba-coba. Oh, karena coba-coba juga. Oke, coba-cobanya berhadiah semua ya. Dan hadiahnya luar biasa loh, juara 1 aja terus ya. Oke, Meisha, thank you. Kita ke Yoci, ada jawaban lain nggak Ci? Yoci kayaknya Abis sendiri deh. sama aja kata dia itu, enggak ya? Oh, Enggak ya? enggak, Gimana? beda. Kalau Yoci kenapa? Kalau Yoshi kayaknya dari disuruh ibu sih, Bu. Ini disuruh ya. Ibu, Oke. ibu Yoshi tuh bilang ke Yoshi kayak, Yoshi tuh banyak ngomong, banyak ini nih, coba cari yang bisa dipakai ya untuk ngomong itu tuh. Oh. Nyenyes. Karena Yoci itu nyenyes begitu ya bahasa Palembangnya. Jadi bahasa Palembang nyenyes itu cerewet ya. Suka ngomong. Iya, suka ngomong. Mau ngomong itu jadi hobi gitu ya. Jadi kalau di dikasih rumah, wadah iya, begitu. Di rumah itu kan kadang melawan, banyak ngomong lah, terus kata ibu, membantah. Oh, daripada kamu seperti itu, arahnya itu malah jadi negatif, bagus ke positif. cari wadah gitu. Ikutlah wadah debar itu tadi. Berawal dari seperti itu. Ya, terus Kemudian kelas ketagihan. 10 kelas 10 ada seleksi itu, terus kata teman-teman, ya sudah ikut aja coba, mungkin dipilih. Habis seleksi, alhamdulillah dipilih. Ikut lomba dan kayaknya jadi candu gitu. Candu. Kamu candu jadinya. Sebenarnya candunya itu bukan di saat nyari argumen ini, tapi pas mulai debatnya itu loh. Oh, Yoshi di tuh situ. ngerasain banget feel-nya kayak seru gitu. Adrenalinnya Nah, ya. Bener, Adrenalinnya beda tuh ya. terpacu Apalagi di ngelawan situ. dari sekolah lain tuh rasanya bangga banget gitu ya. Harus menang gitu ya. Oke, baik. Thank you teman-teman. Kita lanjut nih. Pengalaman yang paling menarik yang kalian rasain selama ikutan lomba debat atau mungkin selama dilatih sama Buddha deh. Ayo satu-satu. Sebelum saya juga ke Buddha Lia nanti ya mau nanya ya. Ayo siapa dulu? Dari Yoci dulu, Yoci dulu dulu gantian aja, Yoci ya. aja dulu. Ayo. Kok kayak takut ya? Ini nggak tahu sih Bu, boleh dibilangin atau enggak yang ada kami bilang kendala di UTS. Ya, pengalaman Dalam menarik. pribadi aja. Iya. Kendala pribadi itu salah satunya paling memorable ya. Memorable. Memorable di pikiran Yoshi. Terus yang kedua juga setiap Yoshi mau tidur itu pasti ada telepon dari Buddha itu tuh ngeselin minta ampun deh Bu. Buddha? Kayak nggak dibiarin Tuh, tidur dengan dia jujur tenang Buddha gitu, ya, Bu. dia jujur Buddha katanya ngeselin minta ampun Buddha. Gimana yang kalau kita ketiga- kurangin lagi nilainya sampai habis saja gitu Yang ya? ketiga Bu ya, Iya. kan udah nih Bu, ditelepon, nanti diancam nilai, selesai. Nanti besoknya Bu ya pas latihan, datang nggak? Ibu kurangin nilai. Selalu itu ancamannya, Bu. Bu. Ancamannya selalu sama. Selalu sama ya Dan ancamannya. karena ada terkaitan dengan debat tadi nilai, jadi setiap ada urusan dengan Buddha tuh pasti ancamannya nilai. Nilai selalu, Bu. Jadi nggak mau Terus nggak kalian mau. nggak berani mendebat Ibu Dahlia? Pernah Ibu. Oh pernah, bagaimana itu? Terus gimana ceritanya? Terus Yoshi bilang, Yoshi apa tuh, nggak mau apa tuh diancam nilai terus. Oh, ada dia ngomong ya Bu ya. Terus juga ada Bu ya kemarin di lomba 7 ya, di Iya, lomba sama 7, SMA 7. Sebenarnya tim kami itu Zonanta, Yoci, sama Latifa. Tapi saat itu tuh tugas kami tuh banyak banget Bu, sampai nggak kekontrol gitu. Dan kami tuh pengen fokus ke pelajaran dulu. Ketika Dan itu ya. kebetulan kabar dari SMA 7 juga dadakan juga kan. Sudah sebelumnya sih pikir kayak sudah nggak apa-apa ikut lomba debat ini karena nggak tahu ada tugas tadi yang langsung numpuk gitu kan. Pas sudah tahu ada tugas numpuk tuh kami nelpon ke Bu Ida.
Bu, kami tidak kuat, nak ikut. Gitu. Nggak mau ikut. Bu. Pokoknya intinya nggak mau ikut ini nih. Terus Bu udah ceramah lah Bu, ceramah panjang lebar Bu. Oke. Bilang kayak, ini siapa sih yang mau lomba, ibu atau kalian sih? Ngapa ibu semangatnya kalian enggak? Ini. Sudah, fokus dulu ke debat. Ini. Ini kan prestasi, Iya. itu kan tugas sekolah. Terus sekolah beda. Tapi sampai nangis Bu, tadi denger tapi jadi kayak Susah sih ya. Anak debat mau mendebat, gurunya itu susah ya. Secara pelatihnya begitu ya. Mendebat pelatihnya. Iya, nggak ada alibi dong, ya kan? Suhu, ampun suhu gitu ya. Langsung kirim emot. Langsung kirim emot, ampun suhu gitu ya. Aduh, ada aja emang ya. Oke, dari Oci itu ya. Apakah sama pengalamannya atau mungkin ada pengalaman yang lain? Mungkin Mesya. Kalau dari Mesya sendiri tuh pas kelas 10 sih Bu, sempat takut sama debat. Itu tuh karena waktu itu ada lomba disuruh sama Buddha bulan Mei kalau nggak salah, itu dekat bulan Mei. Ternyata di bulan Mei itu tuh ada musibah menimpa keluarga. Oh, ketika itu. Ya, kalau waktu itu tuh kakek tuh meninggal. Nah, pada saat itu tuh Mesya tuh ada lomba juga sama Buddha dan emang kesalahan Mesya di situ tuh baru ngabarin Buddha tuh Di Hamin 2. Oh. Ya, karena di situ tuh kenapa baru ngabarinnya itu tuh karena sempat bimbang sih Bu mau tetap ikut atau enggak. Tapi setelah itu tuh ternyata dibolehin sama Buddha untuk gak ikut dulu. Nah, Ketika mulai itu. dari situ tuh jadi ngerasa kayak debat lomba tuh jadi beban pada saat itu. Oh, Kayak, semenjak dari situ ya. ngerasa kayak vakum jadi, ya? Makanya vakum tuh tadi ya. Karena Sampai 2 tahun ya vakumnya ya, kelas karena 12 baru. belum nemuin minat lagi buat ikut debat itu. Debat. Karena ngerasa pada saat itu tuh debat ini nih pilihan yang berat banget buat ini. Tapi setelah kelas 12 ini nih kayak mulai ngerasa sebenarnya tuh debat tuh bukan suatu hal yang buat ditakutin. Oke. Pada saat kelas 12 ini mulai join lagi debat sama Buddha. Terus sama kayak Oci sering diteleponin juga malam-malam. Waktu itu pernah diteleponin Buddha tuh juga jam 9 itu lagi tidur telepon Buddha. Ya nanyain Mosi. Itu sempet pernah milih apa nggak angkat aja ya. Astagfirullah Ibu. Bu, itu kejujuran yang hakiki Bu ya. Tapi akhirnya diangkat dan bener nanyain tentang Mosi. Dia belum siap Mosi. Oh, belum siap ternyata Mosinya, makanya Dicari. aduh ini bakal nanya Mosi nih, nggak usah diangkat deh gitu ya. As always itu. Terus pas kemana lomba di Gelombang juga itu sempat kecewa berat sama Buddha Bu. Iya, Buddha itu kan mendampingi. guru pendamping buat dia sama Gelombang. Gelombang kan jauh dari sini. Kami tuh pada saat itu tuh kayak ngerasa kalau nggak ada Buddha tuh kayak, Rasanya ada yang kurang begitu kayak ya. nggak yakin. Separuh jiwaku pergi. Weh, udah kayak lagu ya. Nggak yakin menang gitu loh. Terus digantiin sama guru pendamping yang lain. Pada saat itu tuh Buddha tuh ada urusan sekolah juga, ada kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah jadi nggak dampingin. Pada saat itu tuh kami tuh Tapi ketika itu menang nggak? Tetap menang nggak ketika itu? tetap menang juara satu. kan. Oh, juara 1 lagi. Diteleponin terus. Iya, kan, Terus tetap ya Bu ya, meskipun nggak ada iya gitu ya Bu. Iya, itu aja Udah. pengalaman maringnya. Berarti dari yang kelas 10 sempat sempat vakum, terus akhirnya ke kelas 12 itu ngubungin Buddha untuk ikutan lagi atau Buddhanya yang nyari Mesya? Pada saat itu tuh pas lomba Gelombang, itu tuh Yoci yang nawarin. Oh, Tiba-tiba Ci nawarin. Yoci nawarin itu karena gantiin Zonanta. Zonanta ada acara sekolah juga. Jadi gantiin Zonanta kayak ya udah mau coba lagi dan akhirnya ternyata menang. Ternyata menang juga, juara 1 dong. Karena Manda? emang punya potensi. Iya, punya potensi meskipun udah vakum ya Bu ya. Oke, Manda gimana Manda? Kalau pengalaman latihan sama Bu Dahlia itu Pasti Buddha lagi. udah dibilang ya dari tadi. Amanda tuh bener-bener sampai kayak aduh ini gimana ya, sampai takut gitu loh. Selalu nunduk dia. Oh, Sampai Amanda sakit loh Bu. Oh, sampai sakit. Sempet sakit. Iya. Sempet sakit. Jadi Oke. Sempet sakit terus Dijengukin nggak sama Buddha ketika itu? Ngomong nggak sakit. Oh, nggak tahu ya Bu. Kalau nggak kan udah Ibu bawain buah ketika itu kata Buddha ya. Tapi bohong kata Ibu. Itu sakit Amanda tetap sambil itu demam di rumah, inget banget Iya. masih sambil baca-bacain ini artikel buat masih ngumpulin mosi. Padahal dalam keadaan demam. Itu ngomong nggak sama Ibu kalau lagi sakit? Enggak. Enggak kalau Oh, yang makanya tes itu Buddha nggak tahu. Ibu Dahlia nggak ada ini.
Nggak ada alasan ya Bu ya? Nggak ada alasan ya. Aduh, guru debat emang gitu banget ya pelatihnya ya. Jadi nggak ada alasan untuk sakit atau Ya, apapun nggak ada itu. alasan. Gara-gara menang, alhamdulillah. Tapi habis itu gara-gara itu, Amanda jadi mikir kayak kayaknya nggak lagi ikut debat. Tapi ternyata yang jadi waktu kayak cukup di gitu. Lumbang diajakin lagi. Dan ternyata menang walaupun lagi. nggak berkesempatan menang karena itu Amanda. Oh, beda tim. Amanda itu ganti kemarin. tim. Jadi Amanda tuh kayak apa yang dibilang Yoci waktu pertanyaan sebelumnya itu kan kalau emang debat itu perlu kerja sama tim. Jadi waktu itu waktunya juga dikit. Kerja sama tim Amanda sama yang baru itu tuh kurang klop gitu loh. Jadi kami tuh belum ada kesempatan menang waktu itu. Oh gitu ya. Tapi tetap pengen kan ya masih ikut debat ya? Masih. Masih. kalau ada Oke, kesempatan. aman berarti. Geser Zonanta, gimana Zonanta? Kalau dari Zonanta sendiri mungkin karena udah sering ya kena telepon Bu Dah sebelum debat kan. Karena kan ketua OSIS jadi Iya, pasti udah selalu berhubungan ya. berhubungan banget jadi udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi untuk kalau menarik sendiri itu selama lomba tuh mungkin dapat teman baru ya Bu ya. Iya benar. Dapat Belum. teman baru. Iya, dari tadi belum ada yang bilang dapat Iya, teman baru banyak ya. banget. Ada kenalan baru. Kenalan Emang bener anak debat tuh ada aja ya Bu yang ngelesnya ya. Dapat lagi dia alasan baru, ada kenalan baru. Oke, terus Iya, banyak banget dapat kenalan baru. Yang kemarin itu terakhir dari teman-teman dari Pulau Jawa yang pas kita lomba di UTS. Iya. meskipun apa ya, meskipun secara online ya. Ya Benar, kami benar. komunikasi itu Komunikasi lucu ya. loh. Kami Iya, lucu. itu kami lucu Bu. Kami komunikasi Kirim-kiriman pakai kertas karena waktu itu kami di mute semua. Oh, jadinya pakai Kami kertas. kayak di ruang tunggu. Kami di ruang tunggu terus kayak kameranya nyala kan mungkin karena pada bosen nunggu terus ada yang iseng-iseng awalnya hai terus mereka ngerespon juga. Jadinya Akhirnya kami hai ngobrol gitu. pakai kertas. Karena di mute Zaman waktu itu. apa gitu ya? Kayak balik zaman apa gitu. Terus apa lagi selain itu yang unik? Kalau lomba debat itu kalau zonan karena zonan kan lesnya padat ya Bu ya. Heeh. Jadi pernah ada lagi les, terus Bu dari telepon kata Bu Dah, pulang sekarang kita latihan debat. Stop, nggak usah les dulu. Nanti aja lesnya, kita lomba. Karena lomba katanya. Nah lomba nak. Jadi langsung abis ditelepon itu buru-buru pulang, tinggalin lesnya langsung pas nyampe rumah tuh nyari mosi. Oh gitu itu ya. pengalaman menarik. Unforgettable banget Iya, ya, nggak bener. terlupakan lah pokoknya. Oke, sekarang saya mau geser ke gurunya dulu deh. Bu, apa sih Bu yang dilakuin sama Ibu sampai anak-anaknya bisa begini tuh Bu? Diapain aja selain dari yang mereka curhat ya Bu ya? Selain dari mereka curhat apa Bu? Coba Bu. Sebetulnya gini ya, kalau dibilang pemaksaan kayaknya memang betul tuh. Sangat Memang harus dipaksa ya Bu? Mungkin memang kayak yang namanya pepatah, dipaksa, terpaksa dan biasa. Biasa jadinya. Itu sepertinya. Alah bisa karena biasa ya Bu ya. Jadi gini, bicara tentang yang namanya debat itu nggak seperti kita bicara yang namanya apa sih namanya seperti cawa lah, beda banget. Karena emang kalau bicara tentang debat memang yang pertama saya selalu mengajarkan anak-anak itu yang pertama kita logika jalan tapi dengan literasi yang jelas. Jadi pada saat kita berdebat, apa yang kita sampaikan itu bisa mengedukasi Orang lain benar. ya. Jadi nggak sembarangan kita mengatakan mengapa kita mesti golput, mengapa kita tidak boleh golput, tapi memang harus ada arahan dari mana kita bisa bicara kalau memang nggak boleh golput. Benar. Seperti itu. Dan saya selalu ajarkan anak-anak SMA 6 untuk berdebat secara etika. Wih, pakai etika dong. Iya. Gimana tuh Bu? Iya. Contohnya Bu? Jadi misalnya gini, saya bilang sama anak, kalau kita berdebat, jangan sampai kita menghina orang lain. Oh, oke. Terus mengatakan hal-hal yang apa namanya seperti mencela dengan kata dan perbuatan seperti itu. Jadi emang kata-kata terima kasih kepada dewan juri Tetap kepada ya, Bu, tetap ya, saya dipakai. ajarkan. Tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diargumentasikan sama tim lawan itu jelek, misalnya tidak apa sih namanya tidak baik dan sebagainya. Tapi boleh menggunakan kata-kata yang lebih halus lah. Itu dia tadi Tidak etika ya Bu ya. sependapat, seperti itu. Iya. Jadi akhirnya mungkin tim lawan juga tidak terlalu yang namanya Sakit hati, Iya, tapi benar. walaupun kita sudah yang namanya berdebat secara etika, ternyata di lapangan mereka juga tidak beretika. Seperti itu, dan akhirnya saya mengatakan kepada anak silakan tetap beretika tapi tetap dengan tegas aja. Iya, Seperti beretika itu. tapi tegas gitu Iya, ya Bu ya. karena emang sebetulnya pas di yang namanya di lapangan ternyata banyak sekali yang namanya siswa-siswa itu yang sampai mengangkat-angkat tangan, menunjuk-nunjuk ya tim lawannya untuk supaya
supaya mental mengintimidasi Iya, mental lawannya mengintimidasi untuk bisa mental, mengikuti benar-benar. argumentasi mereka. Mereka. Iya. Oh. Nah, terus satu lagi bicara tentang debat, dari awal saya memang sudah mengatakan ke anak-anak bahwa di debat itu ada pembicara 1, 2 dan 3. Dan itu emang harus kita lihat dari Dibagi awal. ya, Bu, ya? Dibagi bagaimana kalau pembicara 1 itu akan menjelaskan materi argumentasi berkaitan dengan mosi, yang kedua mempertahankan dengan kasus, dengan dasar undang-undang. Ini yang paling penting. Ya, bicara itu memang harus dengan undang-undang atau dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Dan terakhir itu yang namanya pembicara 3 menyimpulkan kembali. Maka menyimpulkan kembali apa yang dijelaskan sama pembicara 1 dan 2. Dan itu memang butuh latihan yang sangat maksimal. Iya. Walaupun memang dasarnya memang kita butuh anak-anak yang punya intonasi bicara yang luar biasa. Enak begitu ya, Bu ya. Biasanya berapa lama sih, Bu, waktu latihannya? Kalau latihan kemarin kayaknya cuma seminggu. Makanya kemarin kalau kalau anak-anak bilang, Bu, sepertinya dipaksa. Memang waktunya sangat sedikit sekali. Makanya seminggu itu ya, Bu ya, benar-benar diporsir gitu ya, Bu. Terkadang bukan bicara tentang bagaimana pemaksaan, karena saya sebagai pelatih juga terpaksa harus andil. Benar. Ya, bicara tentang mosi. Mosi itu terkadang dari panitia lomba tidak diberikan. Biasanya H-1 baru diberikan. Jadi saya selalu lihat ini temanya tentang apa sih. Oh, terus dibiarin mereka mencari mosi begitu? Saya yang mencari. Oke. Saya mencari mosi, saya share ke mereka. Misalnya ini 10 mosi nih. Hari ini Nak, minimal 2 mosi sudah dicari. Ya, ternyata ya 2 hari nggak juga diselesaikan sama mereka. Makanya gimana nggak ribut ya, Bu ya? Makanya saya ribut. Tapi terkadang saya juga karena saya sangat bertanggung jawab sama anak-anak. Mosi itu saya cari juga untuk menambahkan apa yang mereka argumentasikan gitu. Jadi nggak semata-mata kalau yang namanya pelatih tuh yang tadi cuma hanya menyuruh, tapi emang berada di belakang untuk menggiring mereka untuk mampu berkomunikasi dan melakukan argumentasi. Nggak cuma nyuruh doang istilahnya ya, nggak omdo istilahnya. Iya, jadi sebetulnya kalau anak merasa, Bu, ini kayaknya intimidasi jam 10 masih ditelepon, saya juga belum tidur karena masih memikirkan juga bagaimana kita bisa mohon maaf bilangnya, Bu ya. Mohon maaf, saya juga belum tidur loh anak-anak ya. Saya mikirin kalian gitu. Yang mau lomba siapa? Yang mau lomba wajar Bu Dahlia bilang gitu. Yang mau lomba siapa? Saya juga belum tidur gitu ya, Bu ya. Ya, walaupun nanti kalau mereka berdebat juga ternyata Ibu kayaknya tidak menghormati hak azazi mereka. Tapi bicara tentang kewajiban hak azazi saya juga ada. Sama, iya benar. Iya, jadi untuk kebaikan lah pokoknya Bunda begitu mah ya. Nah Bunda, berbicara mengenai tadi kalau anak-anak kita ya dari siswa-siswa SMA 6 itu diajarin etika dalam berargumen dan lain sebagainya tadi, kan pasti ada tuh dari sekolah lain yang tidak beretika yang kayak tunjuk-tunjuk dan lain sebagainya. Ibu menanamkan rasa kepada anak-anak supaya tidak terintimidasi atau apapun, gimana Bu rasanya? Dari awal caranya? Saya udah kasih tahu ke anak-anak, walaupun nanti di lapangan misalnya ketemu dengan tim-tim lawan yang mungkin ya membuat mereka emosinya tinggi, jadi mentalnya apa ya? Tetap dijaga aja. Tapi biasanya kalau misalnya babak penyisian sudah tahu ya ternyata di lapangan seperti ini, saya cuma bilang sama anak-anak, nah silakan tetap yang namanya keras, tapi tetap yang namanya dijaga etika. Nah, etika tetap dijaga. Tegas boleh, etika dijaga. Mungkin bicara tentang argumentasinya untuk tetap mempertahankan, tapi tidak yang melakukan yang namanya intimidasi melakukan yang dengan tunjukkan atau ejekan, tidak. Saya benarkan. Nggak dibenarkan. Karena gitu mungkin kita bicara tentang visi SMA 6. Iya, benar. Apa anak-anak? Ayo. Dalam ilmu, iman dan ilmu, iman. Ayo. Unggul dalam ilmu, iman dan takwa. Iya. Kok ragu-ragu? Ayo. Ya. Unggul dalam iman, ilmu, budaya yang berbasis bernuansa Islami. Lupa. Potong 50 poin. Oke, nah ini semakin panas aja Six Fams ya pembicaraan kita. Secara kita ngobrol sama anak-anak debat gitu kan ya, dan jagoan-jagoannya nih dari SMA 6 gitu. Kita nanti bakalan mendengarkan seperti apa sih berdebat yang benar itu gitu kan ya dari mereka-mereka para jawara kita ya, supaya adik-adik mungkin dari kelas 10, kelas 11 ya ataupun yang kelas 12 juga yang pengen tahu sebenarnya yang debat yang benar tuh yang kayak gimana sih gitu kan. Nanti boleh dicontohin ya teman-teman ya. Oke, boleh ya. Siap ya Bunda ya? Siap ya. Sesaat lagi kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Balik lagi di Six Radio, Radio Sian Anak Muda Palembang. Wow, belum apa-apa udah panas aja nih. Oke, baik guys. Seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, namanya juga jagoan-jagoan debat SMA 6. Jadi harus mencontohkan seperti apa sih debat yang beretika namun tetap berkelas begitu. Makanya juara-juaranya ya. Langsung saja yuk. Kita bakal membahas mengenai yang namanya pesta demokrasi kan sebentar lagi nih ya, teman-teman ya. Gimana dengan warga Republik Indonesia yang golput alias golongan putih, nggak milih siapa-siapa gitu ya, nggak mau milih. Langsung saja saya sebagai moderator ya, ini tim pro saya serahkan ke Anda, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir sekalian. Saya Muhammad Zonanta dari tim Pro menyatakan dengan ini secara tegas, lugas dan berintegritas bahwasanya kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu golput merusak demokrasi Indonesia. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki lorong argumentasi saya, izinkanlah saya untuk memaparkan 2 poin penting mengapa saya mendukung mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ancaman golput yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia, dan yang kedua merupakan pemilu dan contoh demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, kembali kepada argumentasi saya yang pertama, bahwasanya golput ini dapat merusak tatanan demokrasi di negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Dilansir dari laman suara.com, berpartisipasi aktif sebagai pemilih sejatinya merupakan wujud dari penyaluran aspirasi masyarakat, di mana hal tersebut ikut membantu mewujudkan nilai-nilai demokrasi sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Jika golput lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggagalkan dan mengajak rakyat untuk tidak aktif dalam memilih pemimpinnya, jika golput dijadikan tradisi, maka sama saja menghambat Indonesia untuk maju, untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan pasal nomor keempat di Pancasila kita, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apabila kalian lebih memilih untuk golput dan tidak memilih calon atau paslon yang telah disediakan, berarti kalian sama saja melanggar Pancasila sebagai ideologi negara kita. Terima kasih. Oke, cukup. Tim kontra, dimulai dari sekarang. Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri, moderator, serta rekan berpikir dari tim Pro. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk berbicara. Sebelum kita memasuki suasana debat, izinkanlah saya untuk membidas argumen rancu yang telah diberikan oleh pembicara satu dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, tim Pro mengatakan apabila masyarakat golput, maka sama saja merusak tatanan demokrasi yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi sendiri adalah di mana masyarakat bisa beraspirasi, bisa mengemukakan pendapat sesuai dengan apa hati nurani yang ada di dalam diri mereka. Dewan Juri, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk turunan dari hak tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pilihan politiknya. Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini saja tidak ada satupun pasal yang menyatakan secara langsung bahwa orang yang golput itu akan dikenakan pasal pidana. BK Dewan Juri yang terhormat, memasuki lorong argumentasi saya ada 3 poin mengapa kami tidak setuju dengan mosi kita pada pagi ini. Dewan Juri yang terhormat ialah pertama, pandangan masyarakat yang buruk kepada pemerintah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu. Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penyebab adalah masih tingginya angka pemilihan golput adalah kurangnya rasa puas terhadap pemerintah. Menilik angka partisipan pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 lalu, sekitar 29 memilih golput. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif juga turut menjadi penyebab yang lain. Dari hasil survei KPU bersama harian kompas.com, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja di semua sektor pemerintahan turun hingga 40%. Sekitar 90,2 dari responden pun menyebut tidak puas terhadap kinerja partai politik. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat juga marak yang kasus KKN. Apakah dengan kita mengikuti semua politik yang ada dengan tidak golput, KKN itu akan hilang? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kita menjamin hal tersebut akan terjadi di masa depan? Lalu poin kedua saya Dewan Juri yang terhormat, golput sendiri merupakan hak politik selain tidak dilarang oleh undang-undang.
golput juga bukan perbuatan kriminal. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, pada saat 2004 pertama kali dilaksanakannya pemilu, tidak ada satupun golput yang pernah terseret ke ranah hukum. Jadi Dewan Juri yang terhormat dapat dilihat bahwa di sini tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa golput sendiri itu dapat dikenakan pasal pidana. Dewan Juri yang terhormat, poin ketiga saya yaitu tidak ada calon yang diminati. Dilansir dari UMN Consulting dengan sampel 802 responden berusia 15-24 tahun di area Jabodetabek menemukan bahwa 48,25% menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2009 dan 4,86% memutuskan untuk golput. Menurut IEP Saifullah Fattah, seorang pakar politik Indonesia, golput teknis terjadi akibat suara daftar pemilih tetap yang tidak tersalurkan karena alasan-alasan teknis. Di sisi lain, golput politik terjadi akibat DPT merasa tidak cocok dengan pilihan disediakan. Dewan Juri yang terhormat, apabila Pimpro menganggap bahwa golput sendiri adalah suatu aspirasi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, maka Dewan Juri yang terhormat, golput sendiri itu tuh didasari karena masyarakat suara-suaranya itu tidak didengarkan oleh pemerintah, sehingga kami dengan legas tugas dan berintegritas menyatakan bahwa kami sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan mosi kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih tim kontra. Kita ke tim pro deh untuk membela diri, boleh silahkan. Mulai dari sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri Utami berdiri sini sebagai pembicara kedua dari tim pro pada mosi kita pada pagi hari ini. Golput bisa merusak demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki lorong argumentasi saya izinkan saya membidas satu poin rancu dari tim kontra. Sepertinya tim kontra tidak mendengarkan mosi atau argumentasi yang dibawakan oleh pembicara satu saya. Kami mengatakan bahwa golput bisa merusak tatanan negara, bukan mendapatkan tindak pidana. Dan memasuki lorong argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, ada 2 poin penting yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu 1, proyek pembangunan pemerintah yang kurang terdukung dengan adanya golput, dan 2, kedua, dampak negatif dari golput itu sendiri. Dampak negatif dari golput itu sendiri yang paling penting adalah seperti yang saya bicarakan pada poin pertama saya tadi, tidak terdukungnya program pemerintah yang padahal cukup efektif. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pilihan dari masyarakat, maka pembangunan pemerintah akan kurang terdukung dikarenakan ada kurangnya minat dari masyarakat. Tingkatan minat itu juga turun karena adanya berbagai pihak yang memutuskan untuk golput. Walaupun padahal apabila mereka bisa merubah pikirannya untuk tidak golput, maka program pemerintah tadi sudah seharusnya bisa berjalan dengan semestinya. Hal tersebut berkaitan dengan poin saya yang selanjutnya. Kita diberi kesempatan untuk bisa memilih, mengeluarkan suara dan dengan bebas. Interupsi diterima. Interupsi diterima, silakan. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tadi pembicara kedua mengatakan bahwa dengan adanya golput ini tidak bisa mendukung pemerintah atau pembangunan dalam pemerintah. Dalam faktanya Dewan Juri yang terhormat, jika walaupun tidak ada dukungan masyarakat, pemerintah juga bisa melakukan tatanan pembangunan tadi dengan apa? Dengan melakukan sesuatu solusi yang tanpa melibatkan masyarakat. Itu juga menurut kami dari tim kontra tidak ada hubungan tentang pembangunan Indonesia dengan masyarakat yang memilih golput. Ya, terima kasih atas interupsinya. Ya, untuk itu, seperti yang dikatakan oleh tim kontra bahwa tidak ada kontribusinya masyarakat, itu proyek pembangunan akan bisa terjalan. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, program pemerintah membutuhkan yang namanya dukungan dari masyarakat, tetap membutuhkan. Seperti pembicara kedua dari tim kontra tadi mengatakan ada solusi. Kita tidak tahu solusi seperti apa yang tidak ada kontribusi dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung pembangunan. Bukankah pembangunan itu sendiri untuk masyarakat? Jika tidak ada kontribusi atau rasa dukungan dari masyarakat, bagaimana pembangunan itu akan terus berjalan dan bagaimana? Interupsi. Ya, silakan diterima. Dewan Juri yang terhormat, pada siang ini kita membahas tentang poin golput itu merusak demokrasi. Kita di sini tidak ada membahas tentang pembangunan ekonomi di Indonesia. Saat ini kita fokus pada golput sendiri dan juga demokrasi. Terima kasih. Izin menambahkan, Dewan Juri yang terhormat, demokrasi sendiri bisa tercapai apabila suatu negara memiliki pembangunan yang baik. Jadi apabila tim
kontra memilih untuk golput sama saja. Baik. Apabila kalian memilih untuk golput, sama saja kalian merusak negara dan menghalangi pembangunan negara sendiri, sehingga negara tersebut tidak dapat memilih dan berdemokrasi dengan baik. Dewan juri yang terhormat, mosi kita pada kali ini adalah golput yang merusak demokrasi. Sepertinya tim pro tidak mengetahui arti demokrasi itu sendiri, yang dimana demokrasi yang kita ketahui adalah merupakan hak di mana masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa golput itu merupakan sebuah hak mereka untuk memilih, dan itu merupakan sebuah penggambaran demokrasi itu sendiri. Oke, cukup. Gila, keren. Waduh, pengen banget sih mau nambah waktu ya, tapi berhubung ini memang bukan perlombaan begitu ya, Bu ya. Jadi kita hanya ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih debat yang benar gitu ya, beretika namun berkelas gitu ya, Bu. Ini luar biasa anak SMA 6. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Sepertinya Sunanto masih belum puas, tapi nanti ya gontok-gontok aja di luar ya. Gak apa-apa sih. Tapi keren banget emang, Bu. Udah salut sih saya sih. Apa sih, mulai dari cara mereka memilih kata per kata ya, kalimat per kalimat, menyangkanya juga enak gitu. Aduh, keren sih SMA 6. Saya baru kali ini loh, Bu, ngelihat loh, Bu, nonton secara langsung gitu. Oh, ternyata begini. Dan mereka layak untuk menjadi juara ya, Bu ya. Tapi yang pasti pada saat perlombaan itu lebih lagi ya, Bu ya. Beda ya. Kita bagaimana mereka bertemu sama SMA lainnya. Coba kasih mic sama Budanya. Iya, argumennya ya. Jadi pada saat lomba itu yang bikin kita yang bikin kita merasa bisa nggak SMA 6 ini menang, karena semua SMA punya potensi yang sama bahkan ya, Bu, ya. Mungkin yang di luar ekspektasi kita, tapi karena anak-anak yang sudah mau belajar dan kita selalu tekankan dengan yang namanya mosi di luar sebelum mosi itu keluar. Biasanya saya udah berpikir bahwa ini loh mosi yang bakal keluar. Akhirnya karena mungkin banyak latihan dan mau juga mendengarkan dari apa yang saya sampaikan, akhirnya tadi. Jadi benar-benar bersinergi antara pelatih dengan semua siswa-siswi ini luar biasa sih, keren. Sekali lagi bolehlah tepuk tangan untuk kita yo. Keren ya debat SMA 6. Seperti itu contoh debat yang berkualitas, berkelas dan beretika. Wih, keren. Oke teman-teman, mungkin selain memang jago ngomong, jago ngeles dan juga memiliki intonasi yang bagus gitu ya, kita pengen tahu dong, mungkin teman-teman bisa kasih saran atau masukan gitu untuk adik-adik kelasnya nanti yang pengen ikutan lomba debat juga, atau mungkin pengen mengikuti jejak kalian lah gitu. Boleh perwakilan siapa nih? Yang terpenting itu literasi. Iya, karena dari literasi kita tuh bisa memupuk diri kita dengan ilmu-ilmu yang banyak. Karena di debat sendiri itu kadang apa yang terjadi di lapangan tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi betul. Semakin banyak ilmu atau pengetahuan yang kita miliki, semakin mudah kita dalam berdebat. Oke, siap, literasi ya. Selain itu ada tambahan lagi? Kalau dari Mesya sendiri itu yang pertama itu banyakin analisis data, karena dalam debat itu analisis data itu sangat penting. Selain analisis data juga kita tuh harus tahu pasal-pasal dasar. Iya, nggak asbun ya. Kalau dalam debat nggak bawa pasal tuh kayaknya nggak ada yang kurang. Argumennya tuh bisa banget buat disanggah sama dilawan. Dipatahkan. Terus yang gitu ya. paling penting, jangan malu buat bertanya sama orang lain. Karena debat sendiri itu pun nggak bakal bisa tumbuh kalau misalkan kita tuh nggak belajar dari orang lain. Dari tim lawan pun kita juga bisa belajar mengambil ya pelajaran baru begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman untuk waktu dan juga ilmunya. Gila, keren banget. Ibu dan TOPPGT keren. Ada mungkin Bu kata-kata terakhir nih untuk anak-anak semua yang pengen ikutan sama dengan mereka? Iya. Jadi buat generasi muda terutama siswa-siswi SMA Negeri 6 yang mungkin yang kelas 10 ya, yang mungkin yang kelas 10 silakan ya. Kelas 10 dan kelas 11 yang masih berminat untuk bisa ikut lomba debat. Sebetulnya dari awal saya sampaikan ya bahwa kalau kita berdebat itu sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan. Mungkin satu contoh yang saya bisa berikan berkaitan dengan salah satu motivator muda kita sekarang yang sudah tingkat nasional, yaitu Dr. Andy Agustian. Salah satu dosen dari IGM itu adalah alumni debat SMA Negeri 6 yang tahun 2009 pernah menang lomba debat APBN. Gila, keren. Dan sekarang sudah menjadi motivator. Wow, dari SMA 6 dong. Dan itu udah Ibu latih ketika itu, Bu ya? Iya, dari awalnya yang dia tidak bisa ngomong, setelah dilatih akhirnya dia punya keberanian untuk bisa public speaking, dan bahkan akhirnya di UGM dia pernah menjadi duta bahasa
di Di UGM Universitas UGM. Setelah itu akhirnya dia mampu mengembangkan dirinya sampai ke internasional, bahkan S3-nya kemarin di Jepang. Bayangin ya, dari yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, tiba-tiba jadi gila, keren banget Bunda dan juga teman-teman timnya. Jadi untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang dan juga semua siswa-siswi dimanapun sekolahnya ya, yang pastinya seperti inilah contoh debat yang beretika, berkelas dan juga pastinya bisa mendapatkan hati dari para juri semuanya ya. Buktinya ya mereka juara-juara dong di sini SMA 6, bukan karena kita SMA 6 tapi memang bener itulah yang berkualitas seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga ilmunya Bu Dahlia dan juga anak-anak semuanya. Selamat bertugas kembali Bu Dahlia dan anak-anak, semangat belajarnya lagi ya. Iya, semoga ada lomba-lomba lainnya dan pastinya memenangkan lagi. Amin ya. Oke, teman-teman semuanya, kita belajar dari apa yang namanya satu quotes yang satu ini dari teman-teman semua. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu, lebih cakap dari yang pernah kamu mimpikan, dan kamu dicintai lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Ayu Guswan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.